معاشر المسلمين وجمعة المؤمنين رحمكم الله، إن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد الكبراء وعيد المساكين، والخطبة فيها مقام ركعتين، وإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد غرى، ومن غرى فلا جمعة له. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أجمعين. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانشرهم على المعاندين. رب اجعل لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا ارحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La tukhiful mi'ad. Alhamdulillahilladzi adhara qudratahu ala khalqihi bi'idhari abdihi wa habibihi wa rasulihi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi'idhnihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika Sayyidina Muhammadil hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wal mujahidin fi sabilikal qawim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki hari ke-16 dari bulan Rabiul Awal, bulan di mana kita di dalamnya selalu memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk kesian kalinya kita memperingati kelahiran Rasulullah. Tentunya di dalam kita memperingati kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak hikmah yang bisa kita ambil. Antara lain beberapa teladan contoh yang sudah disampaikan oleh Rasulullah bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah pernah bersabda, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada.
kitab Allah wa sunnat rasulih. Yang artinya aku wariskan, aku tinggalkan kepada kalian semua dua pusaka, dua warisan yang ketika kalian memegang teguh kedua warisan itu, kalian tidak akan kesasar, tidak akan bingung dalam kehidupan sehari. Dua warisan ini adalah yang dimaksud oleh Rasulullah adalah kitabullah, Al-Quranul Karim, wa sunnat rasulihi, dan sunnah-sunnah yang diinginkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat, dalam salah satu pertemuan dengan para sahabat, Rasulullah bertanya pada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang ingin menerima pesanku, wasiatku, kemudian mampu mengamalkan wasiatku serta melanjutkan wasiat ini kepada seluruh kaum muslimin. Salah seorang sahabat yang paling banyak merawikan hadis, yakni Abu Hurairah radhiyallahu an, menjawab, saya Rasul yang akan menerima wasiat dan akan melaksanakan semua wasiat dan akan melanjutkan ke segenap kaum muslimin. Kemudian Rasulullah memegang jari jemari sahabat Abu Hurairah sambil bersabda, ittaqul maharim takun a'badan nas waradu bima qasamullahu lak takun agnan nas wa ahsin ila jarikah takun mu'mina wa hibbalin nas kamu tuhi nafsik takun muslimah wala tuksirud dohkah fa inna kasrud dohki tumitul qalb. Yang artinya sambil memanggang jari jemari Abu Hurairah, Rasulullah yang pertama, ittaqul maharim takun a'badan nas, takutlah kalian melakukan pekerjaan-pekerjaan haram, maka kalian akan menjadi orang yang paling beribadah di atas bumi. Hadirin, pesan Nabi yang pertama ini agar kita menjauhi semua larangan-larangan Allah yang diharapkan Allah kita jauhi, agar kita menjadi orang yang paling patuh, yang paling beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat kita pahami sebab menjauhi larangan Allah lebih berat dibandingkan dengan melaksanakan perintah Allah. Bila seseorang sudah terbiasa menjauhi larangan Allah, maka dengan mudah menjalankan perintah Allah. Ini disebabkan menjalankan larangan Allah, menjauhi larangan Allah memang dimotivasi atau didorong oleh hawa nafsu, kesenangan. Ini mungkin dalam hadis lain Rasulullah pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakun hawahu taba'an lima jitu bih. Tak beriman seseorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya tunduk dengan apa yang saya bawa, yakni dinul Islam. Jika kita tidak sanggup mencegah keburukan, mustahil dapat mendatangkan kebaikan. Padahal dalam hadis lain juga Nabi bersabda, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fatanibu, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya apa saja yang saya perintahkan kepada kamu, kerjakan sesuai dengan kemampuan kamu. Tetapi ketika saya larang untuk mengerjakan sesuatu, jauhi seluruhnya. Artinya ketika kita diminta untuk salat tahajud hanya mampu 2 rakaat, kerjakan 2 rakaat. Tapi kalau kita mampu 8 rakaat ditambah dengan witir 3 rakaat, silakan kerjakan. Artinya ketika kita diperintah, kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Tapi ketika kita dilarang oleh Nabi untuk meminum khamar, meminum arak, 1 cucing dan 1 botol sama dosanya. Artinya kita hendaknya meninggalkan
semuanya ketika kita dilarang. Kemudian pesan Nabi yang kedua, waradha bima qasamullah takun agnan nas. Redolah, relaah kalian rezeki yang sudah diberikan Allah, maka kalian akan menjadi orang yang paling kaya. Artinya tidak perlu bantuan orang lain, tidak cenderung menginginkan hal-hal yang bukan hak miliknya, tidak bermental seperti mental pengemis. Ingat bahwa tidak semua pengemis yang datang ke rumah kita itu miskin, tidak. Bahkan menurut penelitian seseorang ahli penelitian sosial ini, ketika datang ke rumah pengemis, ternyata di rumahnya ada beberapa pasang sapi, ada beberapa ekor kambing, tapi karena sudah mintal kemis, maka ia tetap meminta-minta. Untuk itu mari kita rela ridho dengan rezeki yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Sebab dalam hadis lain Rasulullah bersabda, inna rizqah la yatrubul abda kama yatlubuhu ajaluh. Sesungguhnya rezeki itu akan datang kepada seseorang sebagaimana datangnya ajal ketika sudah sampai waktunya. Artinya apa yang diberikan oleh Allah pada kita, mari kita terima. Karena bagaimanapun kerja kita, dalam bahasa Madura melak mata melak lakoh, tapi rezekinya seperti itu juga. Tidak perlu dikejar, apabila rezeki itu sudah bagian kita, tidak akan melenceng ke tempat lain. Untuk itu ridho pada rezeki menyebabkan kita menjadi orang yang paling kaya. Kemudian pesan yang Nabi yang ketiga, agar kita berbuat baik kepada tetangga, agar kita menjadi orang yang paling aman. Siapapun yang jadi tetangga kita, agama apapun tetangga kita, suku bangsa apapun tetangga kita, pekerjaan apapun tetangga kita, kita harus membina hubungan baik. Banyak hadis yang memberikan contoh agar kita berbuat baik kepada tetangga. Bahkan oleh Rasulullah dijadikan standar keimanan seseorang. Rasulullah pernah bersabda dalam satu kesempatan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Dalam hadis lain sampai Rasulullah bersumpah, wallahi, sampai tiga kali, wallahi demi Allah tidak beriman, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman seseorang. Sahabat bertanya, siapa yang Anda maksudkan ya Rasulullah? Nabi menjawab, alladzi la yu'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya, baik gangguan polusi udara, polusi suara. Kadang-kadang kita dengan seenaknya nyetel sound system kita, tetangga kita di sebelah sedang tidurnya, itu mengganggu tetangga. Hadirin yang keempat, sabda Rasul, berbuatlah baik kalian kepada seseorang agar kalian menjadi orang yang selamat. Artinya kita diminta oleh Rasulullah supaya mencintai teman kita, sesama muslimnya, agar kita menjadi orang yang selamat. Siapapun teman kita, apakah masih family, apa tetangga, apa teman kerja, kita diminta suka saling tolong menolong walaupun tidak diminta dan seterusnya. Jangan pasif atau sebaliknya, jangan suka ditolong sementara kita tidak senang menolong orang, atau bahkan jangan mengharap pertolongan sementara diri kita tidak pernah membantu menolong orang lain. Itulah sebabnya kita diminta untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan jangan saling tolong menolong dalam hal kejelekan. Yang terakhir, pesan Nabi yang terakhir, jangan terlalu banyak tertawa terbahak-bahak. Sebab seseorang yang banyak tertawa terbahak-bahak akan mematikan hati nuraninya. Tidak berarti kita diharuskan untuk merengut terus, tidak. Sebab kita senyum adalah sedekah. Bastul wajhi husnul hulu. Manis muka kepada orang lain adalah sebaik-baiknya akhlak. Demikianlah wasiat Nabi
insya Allah bisa kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Rasulullah akan menjadi ketenangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inna sanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul biqawli yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barakallahu li wa lakum fi Qur'an wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.